Hai, selamat datang di Kantung Film. Kali ini Kantung Film ingin bercerita tentang alur film The White Tiger yang rilis pada tahun 2021 lalu. Nah, film ini berlatar belakang di negara India dan menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Hindi. Adarsh Gorav, Rajkumar Rao, dan Priyanka Chopra adalah sebagian dari aktor yang berperan di film ini. Nah, oke, cukup dengan openingnya, kita langsung masuk ke alur cerita The White Tiger. Jadi di awal film, ada seorang bos besar yang kayaknya lagi minum bajigur, bandrek, atau wedang jahe, entahlah. Pokoknya dia kelihatannya gayanya ngebos banget gitu kan. Dan si bos ini mau bercerita tentang masa lalunya sebelum dia bisa sesukses seperti saat ini. Jadi si bos ini bernama Balram Halwai, dan ternyata sebelum dia sukses, dia ini adalah seorang buronan polisi. Nah, gimana ceritanya? Jadi inilah awal ceritanya. Balram adalah seorang anak miskin India yang bisa dibilang pintar, jadi lebih pintar daripada kawan-kawannya pada masa itu. Nah, si gurunya makanya pada saat itu ngasih julukan ke si Balram ini sebagai The White Tiger atau harimau putih, karena harimau putih itu istimewa, teman-teman. Mungkin di mata orang Indonesia juga begitu ya. Dan walaupun semangat belajar si Balram kecil ini sangat luar biasa, namun faktanya kehidupan membuat si Balram ini, si anak miskin ini, tetap harus bekerja ngebantu keluarganya supaya mereka tetap bisa bertahan hidup. Kadang-kadang nih Balram tuh harus pulang lebih cepat dari sekolahnya karena dia terpaksa bekerja di kedai teh. Dan diceritakan kalau ayahnya Balram ini meninggal karena TBC ketika si Balram masih kecil. Dan semenjak kematian sang ayah itu, Balram kecil bertekad suatu saat nanti dia harus menjadi orang yang kaya. Nah, waktu pun bergulir, Balram sudah menjadi dewasa dan ternyata ia tetap bekerja di kedai teh bersama abangnya dan tetap tinggal di desa Laksmanggar bersama nenek dan keluarga besarnya. Sampai suatu saat datang seorang tuan tanah ke desa Laksmanggar. Nah, namun pada saat itu si tuan tanah ini datang sama anak bungsunya yaitu Ashok yang baru aja pulang kuliah dari Amerika Serikat. Dan di situ Balram tiba-tiba ngerasa ada klik gitu loh. Wah, ini nih si Ashok ini adalah orang yang bakalan membantu dia untuk bisa mewujudkan mimpinya menjadi kaya. Kemudian si Balram minta izin sama neneknya untuk pergi ke kota dan belajar menyetir mobil. Karena Balram merasa yakin ia pasti akan diterima bekerja sebagai supir pribadi di tempat tuan tanah tadi. Dan setelah itu, Balram akhirnya bisa nyetir mobil. Ia kemudian datang ke rumah tuan tanah dan benar saja, dia memang langsung diterima bekerja di sana. Walaupun sebelum ia betul-betul bisa bekerja, si abang sulung dari tuan tanah itu betul-betul meneliti dan mencek siapa sih si Balram ini gitu kan. Jadi keluarganya pun sampai mereka cek satu persatu. Tinggalnya di mana, Laksmanggarnya di mana, siapa saja. Jadi itu semua dicek sama si abang sulung, anaknya tuan tanah. Dan tak terasa akhirnya setelah bekerja si Balram menerima gaji pertama. Ya pasti cengar-cengir dong, bahagia nerima gaji ya kan. Kemudian si Balram memberikan sebagian besar gajinya kepada abangnya untuk kemudian disetorkan ke neneknya. Wes, mantap tuh nenek. Dan scene pun berubah kepada seorang politikus perempuan yang kayaknya ini udah terkenal banget gitu ya, udah punya nama di dunia perpolitikan di India. Dan ternyata si politikus ini datang ke rumah tuan tanah untuk meminta jatah setoran yang lebih besar dari biasanya. Kalau mau tetap posisinya, si posisi tuan tanah ini tetap aman, maksudnya ngerti lah ya, aman dalam tanda kutip. Biasalah, penyalahgunaan kekuasaan ada aja di mana-mana. Kok curhat? Nah, disitulah akhirnya keluarga tuan tanah ini murka dan mereka memutuskan untuk berganti haluan politik. Kemudian mereka harus mencari lagi rekanan politisi lainnya di ibu kota New Delhi. Dan setelah keluarga tuan tanah ini meeting, mereka memutuskan untuk memberangkatkan si Ashok, juga Pinky istrinya, dan si abang sulung ke New Delhi ditemani si supir mereka ini, si Balram. Akhirnya tibalah Balram dan keluarga tuan tanah di New Delhi. Mereka mempersiapkan pertemuan dengan para politisi korup di Delhi. Dan itulah kesibukan Ashok, Pinky, Balram di New Delhi berikutnya. Jadi
kerjaan mereka tiap berapa minggu gitu ya, mereka tuh datang ke tempat-tempat para politisi dan ngasih uang gitulah, supaya si bisnis mereka di desa Laksmanggar dan desa-desa lain yang mereka kuasai tetap lancar. Jadi akhirnya si Asok ngajak si Balaram ini untuk berkunjung ke tempat paman mereka di Laksmanggar. Si Balaram yang memang kebetulan ya memang itu kampungnya dia gitu kan, desanya dia, akhirnya nyempetin untuk pulang ke rumahnya untuk ketemu sama nenek dan keluarganya. Sepulang mereka dari desa Laksmanggar, si Asok ini mau ngasih kejutan buat istrinya si Pinky yang berulang tahun. Dan kejutan pun berhasil. Kemudian si kedua pasangan ini menghabiskan atau merayakan ulang tahun si Pinky ini di sebuah klub malam. Hingga pas pestanya bubar, Pinky dan Asok terlihat agak mabuk. Namun dalam keadaan setengah mabuk, setengah mabuk apa setengah sadar gitu ya, si Pinky ini malah meminta si Balaram untuk keluar dari mobil dan Pinky yang bakal mengambil alih kemudi. Waduh, bahaya kan? Namanya orang mabuk pasti nyetirnya nggak bener. Dan akhirnya kesialan pun terjadi. Si Pinky nabrak anak kecil hingga tewas. Pinky, Asok, dan Balaram sangat terkejut. Namun Balaram meminta mereka berdua untuk tetap tenang dan segera masuk lagi ke dalam mobil. Padahal si Pinky ini pingin ngeliat tuh anak gimana, masih hidup atau enggak gitu. Tapi si Balaram bilang udah masuk aja. Karena nanti kalau misalnya ada yang lihat gitu atau polisi tahu, wah ini bakal berabe. Jadi mendingan kita pergi tinggalin tuh anak di tengah jalan tergeletak begitu aja, udah. Gitu. Akhirnya mereka berdua pun percaya dan mereka pergi, dan sepanjang jalan si Pinky ini menangis saja gitu kan, karena dia mungkin shock banget gitu kan. Dan setibanya di apartemen, si Balaram nih ngebersihin sisa-sisa darah yang masih menempel di mobil itu. Kemudian esok harinya si Tuan Tanah dan si Abang Sulung itu ngebawa seorang ahli hukum ke apartemen Asok dan Pinky di New Delhi untuk menyelesaikan masalah tabrak lari tadi malam. Balaram dipanggil untuk menghadap Tuan Tanah. Tumben-tumbenan, si Balaram ini disambut seperti keluarga sendiri oleh si Abang Sulung tadi dan si Tuan Tanah. Tapi ya ternyata ada udang di balik bakwan. Seperti biasa, Balaram diminta untuk menandatangani sebuah berkas yang berisikan pengakuan bahwa kejadian tabrak lari tadi malam itu adalah murni perbuatan Balaram sebagai seorang supir. Dan malam itu Balaram sedang membawa mobil seorang diri. Waduh, si Balaram shock dan bingung dan mungkin dia kecewa banget gitu ya. Tapi ya apalah daya seorang supir yang miskin. Akhirnya dengan sangat terpaksa si Balaram ini menandatangani berkas itu. Balaram pun akhirnya keluar dari apartemen dengan perasaan yang mungkin hancur gitu ya, hancur banget. Ia ngerasa kalau kemiskinannya ini dimanfaatkan dengan jahat oleh sang majikan. Dan beberapa hari kemudian si Pinky, si istrinya si Asok ini mengabarkan kepada si Balaram kalau polisi sudah menghentikan penyelidikan kematian anak yang menjadi korban tabrak lari itu. Karena memang tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian. Balaram yang merasa lega akhirnya tertunduk syukur di kaki sang Tuan Tanah yang kala itu sedang ia pijit kakinya. Tapi Tuan Tanah yang ngerasa lu lebay banget sih Balaram gitu kan, malah menendang si Balaram hingga si Balaram ini terjungkal. Di situ Pinky marah dan menghardik Tuan Tanah. Pinky udah gak tahan dengan tingkah laku keluarga si Tuan Tanah dan suaminya yang cuma nurut aja dengan keluarganya yang semena-mena gitu kan. Akhirnya subuh-subuh saat si Balaram lagi tidur enak-enaknya tuh, si Pinky tiba-tiba muncul di depan kamarnya dan meminta Balaram untuk mengantarkan Pinky ke bandara. Pinky akan kembali ke Amerika dan meninggalkan suaminya si Asok. Akhirnya tibalah si Pinky dan si Balaram di bandara, dan si Pinky sebelum pergi memberikan amplop berisi uang kepada si Balaram. Mayan cuan. Keesokan paginya mengetahui istri tercinta pergi secara diam-diam, Asok pun gundah gulana. 2 hari Asok mengurung diri di kamar. Ya begitupun si Balaram, selama 2 hari itu dia gak ada kerjaan, ia cuma diem aja di kamarnya yang terletak di basement parkiran. Akhirnya si Balaram ini karena
takutnya terjadi apa-apa, dia mencek keadaan si Asok di kamarnya di atas ya, di apartemen. Dan ternyata si Asok memang lagi mabuk berat pada saat itu. Bahram dengan sabar ngurusin si Asok, ngasih makan, ngasih minum, dan ngajakin jalan-jalan, pokoknya diservis banget lah. Dan itulah yang membuat si Asok ini akhirnya semakin percaya kepada si Bahram. Tak lama si sulung atau si abang datang lagi ke New Delhi untuk menemui Asok. Si abang mengatakan bahwa Pinky mengajukan perceraian. Agak aneh juga ya, kok mengajukan perceraiannya malah ke abangnya bukan ke si suaminya si Asok. Nah, bodohnya lagi si Asok ini syok kan, terus dia berusaha untuk menelpon si Pinky untuk menyelesaikan atau membicarakan perceraian ini dengan baik lah gitu. Tapi si abangnya itu melarang. Dan anehnya si Asok ini nurut aja gitu, disuruh abangnya udah gak usah ditelepon. Dia nurut dong. Aduh, capek deh. Dan akhirnya si Asok nih malah berterima kasih kepada si abang. Aduh abang, aku gak tahu kalau hidupku gak ada kamu. Oh my god, aduh pusing deh. Dan si Bahram ngelihat memang si bosnya kan lagi sedih. Akhirnya dia mungkin antara tulus dan cari muka kan beda tipis. Dia ngasih kayak makanan dan minuman gitulah untuk si bos. Ternyata si bos ini kan memang lagi bad mood banget. Sama dia, si gelas yang dikasihin malah dipukul. Dan gelas itu akhirnya ke lantai hingga pecah. Di situ si Bahram ngerasa bahwa aduh, cukuplah. Ini perlakuan udah sangat tidak mengenakan dan tidak menyenangkan. Di situ dia sangat-sangat murka dan sangat-sangat sakit hati. Si Bahram pun akhirnya mulai menyusun rencana busuk untuk membalas dendam lah gitu ceritanya. Ia kemudian mulai berbuat curang kepada si bos, si Asok gitu kan. Dan Bahram nih mulai bikin-bikin tagihan palsu kerusakan spare part mobil. Lumayan, dapat duit kan. Kemudian si Bahram juga markup tagihan bensin. Bahram juga ngejadiin mobil si bosnya ini sebagai taksi ketika waktunya senggang. Waduh, pokoknya cuan gak ada henti-hentinya lah ngampirin si Bahram pada saat itu. Nah, entah dapat kabar dari mana, si abang sulungnya akhirnya datang lagi ke New Delhi dan ngebahas tentang pergantian supir, alias si Bahram ini akan diberhentikan. Bahram mengetahui itu dan dia segera menyusun rencana sebelum semuanya terlambat. Rencana apa? Makanya ikutin terus nih. Nah, akhirnya scene berganti lagi. Si Asok sedang membawa tas merah berisi uang suap kepada para politisi korup di New Delhi. Si Bahram yang melihat, tapi dia nggak pernah tahu ini isi di dalam tas merah itu duitnya sebanyak apa ya. Sampai satu saat si Asok ini nitipin si tas merah itu kepada si Bahram karena dia ada yang kelupaan di kamar apartemennya. Si Bahram udah mulai gatel pingin buka, ini tas isinya berapa sih duitnya gitu kan. Akhirnya dia mau bener-bener ngebuka tas merah itu. Dan bener aja, uangnya banyak banget. Tapi si Bahram mencoba untuk menahan diri dan dia bilang tenang dulu. Tunggu waktu yang tepat. Dan si Bahram tidak kalah pintar. Dia tetap mengatur strategi supaya rencananya dia bisa berjalan dengan lancar. Jadi di waktu senggang, Bahram mematangkan rencana jahatnya. Ia pergi ke stasiun kereta untuk survei dulu jadwal keberangkatan kereta dan ke arah mana. Dan akhirnya sebelum si Bahram menjalankan misi rahasianya, dia minta izin dulu kepada si bos Asok untuk pulang kampung melihat keluarga besarnya. Karena si Bahram nih tahu, ketika misalnya dia macem-macem nih, dia ngambil duit si tas merah itu gitu kan, yang pertama kali dicari bukan dia, tapi pasti keluarganya yang bakalan dihabisin. Makanya dia pulang kampung untuk mungkin semacam melihat untuk yang terakhir kalinya lah. Mungkin ya. Dan sepulang dari kampung, si Bahram ini dikejutkan dengan kedatangan keponakannya di kamarnya di New Delhi. Bahram pun ya mau gak mau harus menampung keponakannya itu. Dan akhirnya dia cuma berpikir biarpun ada keponakan, tetap rencana ini harus berjalan. Gimana caranya ini harus finish. Dan terlebih di pagi hari setelah dia pulang dari kampung, ia ngelihat bahwa si bos Asok ini lagi melakukan wawancara kepada calon supirnya yang baru. Di situ Bahram semakin membulatkan tekadnya untuk cepat-cepat menjalankan rencananya. Malam pun tiba, Bahram tiba-tiba mengambil botol bekas minuman dan botol itu ia pecahkan. Jadi kan tajam-tajam tuh botolnya, dan botol yang tajam-tajam itu ia sembunyikan di dalam mobil. Dan Bahram pun seperti melakukan ritual di dalam mobil dan di luar mobil itu. Sebelum si Bahram pergi mengantarkan Asok, ia menemui keponakannya dan menitipkan sejumlah uang pegangan. Siapa tahu si Bahram tak pernah bisa kembali alias misinya gagal. Dan inilah hari yang sudah direncanakan Bahram dengan matang.
Bahram menjemput Ashok di apartemennya seperti biasa, dan seperti biasa juga si Ashok sudah siap dengan tas merahnya yang berisi uang di tangannya. Situasi pada saat itu lagi hujan. Ya mungkin untuk mendukung supaya lebih dramatis lah, standar film lah ya. Tanpa curiga si Ashok masuk ke dalam mobil dan berangkat. Suasana pada saat itu adalah malam hari dan hujan. Cocok banget lah nih. Tiba-tiba di tengah jalan, si Balaram ini meminggirkan mobilnya. Ia bilang ke bos Ashok bahwa ada yang tidak beres dengan ban belakang mobil. Balaram ngecek ban sambil hujan-hujanan. Tapi kemudian si Balaram mengambil pecahan botol yang sudah ia siapkan sebelumnya di dalam mobil. Nah terus nggak lama si Balaram ini minta bantuan sama si Ashok. Si Balaram minta si Ashok ini untuk keluar dari mobil dan ngebantunya untuk mengganti ban. Dan ketika si Ashok turun dari mobil, melihat ban, dan ketika Ashok lagi lengah, Balaram langsung menancapkan pecahan botol itu ke leher Ashok. Ashok pada saat itu terkejut tapi dia langsung tersungkur. Ia berusaha melawan tapi tenaganya mungkin udah gak ada. Jadi Ashok pun tewas di pinggir jalan yang gelap, lagi keadaan hujan dan becek. Balaram segera gaspol mobilnya sambil membawa tas merah berisi uang. Ia kemudian menjemput keponakannya sebelum menuju stasiun untuk melarikan diri seperti yang sudah ia rencanakan. Dan mereka berdua pun akhirnya pergi menggunakan kereta ke kota lain dan menyewa tempat baru untuk mereka berdua. Setelah si Balaram ini merasa tenang, ia berangkat ke Bangalore bersama keponakannya dan memulai hidup baru di sana. Balaram melihat celah bisnis di sana saat ia melihat begitu banyak supir taksi yang keluar masuk sebuah gedung perkantoran. Balaram pun mempunyai ide busuk yang brilian. Ia menggunakan sebagian uang dari tas merah itu untuk menyogok polisi setempat. Jadi si Balaram ini minta kepada kepolisian, coba Pak Polisi periksa perusahaan taksi ini dan para supir taksinya. Bener nggak mereka punya izin? Ternyata betul teman-teman. Si perusahaan taksi dan supir-supir ini nggak punya izin resmi. Akhirnya, kepolisian menutup perusahaan taksi itu. Sementara di satu sisi, si Balaram baru membangun bisnis taksinya dan dengan cepat tentu menjadi penguasa bisnis pertaksian di kota itu. Dan akhir cerita, Balaram menjadi orang sukses dan memiliki bisnis taksi yang sangat maju dengan nama White Tiger Drivers. Dan Balaram di akhir film ini menceritakan bahwa ia mengubah namanya menjadi Ashok Sharma. Dan cerita pun selesai sampai di sini. Oke, terima kasih buat semua yang sudah mengikuti sampai akhir cerita ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di alur cerita film yang lainnya. Bye-bye!